Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, perkenalkan nama saya Fania Wola, mahasiswa dari Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan NIM 2114201068 dari kelas A2 semester 6. Di video ini saya membuat dengan bertujuan untuk menuntaskan ujian tengah semester dalam mata kuliah keperawatan gawat darurat dengan dosen pengajar yaitu Nurse Olvin Manengke, SGAP MKes. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang Glasgow Coma Scale atau tingkat kesadaran dan juga triase dalam gawat darurat. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan pertama yaitu mengenai Glasgow Coma Scale ataupun tingkat kesadaran. Glasgow Coma Scale atau GCS adalah metode pemeriksaan dasar yang digunakan secara luas untuk mengevaluasi tingkat kesadaran dan seringkali digunakan menilai fungsi neurologis pasien, salah satunya pada kasus yang terkait dengan keparahan cedera otak. Dalam dunia medis, tujuan Glasgow Coma Scale adalah sebagai standar untuk mengukur respons dan status neurologis pasien. Adapun 3 komponen GCS beserta penilaiannya sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah eye atau membuka mata. Diberikan nilai 4 apabila mata terbuka spontan ketika diberikan instruksi. Nilai ketiga apabila mata terbuka ketika diberikan respons suara atau diperintahkan membuka mata. Nilai 2 apabila mata terbuka ketika diberikan rangsangan nyeri. Dan diberikan nilai 1 apabila mata tidak terbuka meski sudah diberikan rangsangan. Dan yang kedua yaitu verbal atau respon verbal. Diberikan nilai 5 untuk pasien yang mampu berbicara normal dan sadar terhadap lingkungan sekitarnya. Nilai 4 untuk pasien dengan cara bicara yang tidak jelas atau diulang-ulang dan mengalami disorientasi atau tidak mengenali lingkungan sekitarnya. Nilai 3 untuk pasien yang mampu berbicara tapi tidak dapat berkomunikasi. Dan nilai 2 untuk pasien yang bersuara tetapi tidak berkata-kata atau hanya mengerang. Dan nilai 1 untuk pasien yang tidak bersuara sama sekali. Selanjutnya yaitu respons motorik atau gerakan tubuh. Diberikan nilai 6 untuk pasien yang dapat mengikuti semua perintah yang diinstruksikan. Nilai 5 untuk pasien yang dapat menjangkau atau menjauhkan stimulus ketika diberikan rangsangan nyeri. Nilai 4 untuk pasien yang dapat menghindari atau menarik tubuh menjauhi stimulus ketika diberikan rangsangan nyeri. Nilai 3 untuk pasien yang salah satu atau kedua tangannya menekuk atau fleksi abnormal ketika diberikan rangsangan nyeri. Nilai 2 untuk pasien yang salah satu atau kedua tangannya lurus atau abnormal extension ketika diberikan rangsangan nyeri. Dan nilai 1 untuk pasien yang tidak ada respons sama sekali ketika atau setelah diberikan rangsangan nyeri. Selanjutnya adalah tingkat kesadaran dan nilai skala GCS yang mewakili, yaitu pertama adalah kompos mentis. Kompos mentis adalah kondisi pasien yang sadar sepenuhnya dan mampu merespons instruksi petugas medis dan lingkungan dengan sangat baik. Nilai skala GCS untuk tingkat kesadaran ini adalah 5 dan 14. Yang kedua adalah apatis. Apatis merupakan kondisi saat seseorang tidak peduli atau merasa enggan untuk merespons instruksi petugas dan lingkungan sekitarnya. Nilai GCS pada tingkat apatis ini yaitu 13 atau 12. Selanjutnya ada delirium. Delirium adalah menurunnya tingkat kesadaran yang disertai dengan penurunan kemampuan motorik. Kondisi ini ditandai dengan pasien yang mengalami gangguan siklus tidur, gelisah, disorientasi, kacau, hingga meronta-ronta. Nilai GCS pada tingkat kesadaran ini yaitu 11 atau 10. Selanjutnya ada somnolen. Somnolen adalah kondisi mengantuk yang cukup dalam, tetapi masih bisa dibangunkan melalui rangsangan seperti mengajaknya berbicara. Namun, ketika rangsangan tersebut berhenti, pasien akan kembali tertidur. Nilai GCS pada tingkat kesadaran ini adalah 9-7. Yang kelima adalah sopor. Sopor merupakan kondisi mengantuk berat yang dialami oleh pasien dan hanya dapat dibangunkan melalui rangsangan nyeri. Meskipun begitu, pasien yang berada pada tingkat kesadaran ini tidak bisa memberikan respons verbal secara baik. Nilai GCS pada kondisi sopor adalah 6 atau 5. Selanjutnya semikoma atau koma ringan. Semikoma adalah kondisi pasien yang tidak dapat memberikan respons pada rangsangan verbal bahkan tidak dapat dibangunkan sama sekali. Namun jika diberikan rangsangan pada mata, kornea, dan pupil,
pasien masih memberikan respons yang baik. Nilai GCS untuk kondisi tersebut adalah 4. Dan selanjutnya adalah koma. Koma adalah kondisi pasien dengan penurunan tingkat kesadaran yang sangat rendah. Dalam kondisi ini, pasien tidak memberikan respons apapun terhadap segala rangsangan termasuk rangsangan nyeri. Dan nilai GCS dari kondisi ini adalah 3. Dan untuk pembahasan selanjutnya adalah sistem triase IGD atau dalam instalasi gawat darurat. Dibagi menjadi 4 kategori yang dapat dibedakan berdasarkan warna, yaitu merah adalah gawat darurat, kuning gawat tidak darurat, hijau tidak gawat tidak darurat, dan hitam adalah meninggal. Label atau warna merah diperuntukkan bagi pasien yang membutuhkan pertolongan segera. Bila tidak segera ditangani akan mengancam nyawa pasien. Dalam sistem triase, warna merah merupakan prioritas yang paling utama. Pasien dapat diberi label atau warna merah jika mengalami kondisi kritis yang memerlukan pertolongan segera, contohnya seperti henti jantung paru. Pasien dengan label atau warna kuning menduduki prioritas kedua dalam sistem triase. Pasien yang masuk dalam kategori ini berada dalam kondisi yang tidak kritis namun membutuhkan pertolongan segera. Sebagai contohnya, pasien dengan asma bronkial, hipertensi, dan fraktur tanpa perdarahan pada ekstremitas. Pasien dengan kondisi yang tidak serius, memiliki cedera ringan, dan masih mampu berjalan atau mencari pertolongan sendiri dimasukkan ke dalam prioritas ketiga. Pasien dengan prioritas ini diberi label atau warna hijau. Contohnya, pasien dengan pilek atau batuk. Dan label atau warna terakhir dalam sistem triase yaitu hitam. Label atau warna ini hanya diperuntukkan bagi pasien yang sudah tidak memungkinkan untuk ditolong atau pasien yang sudah meninggal. Label atau warna triase pada pasien juga dapat berubah-ubah sewaktu-waktu tergantung dengan kondisi pasien pada saat ini. Jadi sekian untuk video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperhatikan. Kiranya video ini dapat bermanfaat dan terima kasih.